Belum izin. Kita baca senandung Al-Quran dulu. Satu saja. Salah. 1, 2, 3. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna materi tentang metodologi pengajaran materi hafalan. Adapun materi hafalan ini adalah kelanjutan daripada kemarin yang disampaikan daripada Iqra 1, 2, 3 dan 4 sampai 6 itu. Ada materi hafalan ini adalah penunjang anak-anak lagi, Bu. Jadi anak-anak di TPA itu bukan hanya bisa mengaji, tapi juga mempunyai hafalan tadi. Nah, jadi ulun akan menyampaikan beberapa daripada cara-cara kita untuk menerapkan itu kayak apa caranya, karena hafalan ini kan ibarat gue bukan hanya mungkin di TPFN ya Pak nyaman gila untuk menyuruh anak-anak hafal, Bu Pak, sama aja berarti lah karena ahli benar yang ini. Jadi kita dulu pengerti sebelum kita memasuki daripada materi, urut kita baca dulu yaitu pengertian daripada metodologi. Metodologi adalah cara atau langkah-langkah yang jelas untuk menghasilkan suatu tujuan. Nah, jadi langkah-langkah yang jelas tapi akan menghasilkan tujuan, itu target kita tadi. Target kita apa? Supaya santri kita tadi hafal. Apa aja? Ayat-ayat pilihan, surah-surah pendek dan doa-doa harian. Nah, karena itu adalah acuan daripada kurikulum 2020 itu yang tertera di data prestasi santri. Nah, kalau di tempat kami di Banjarbaru itu hafalan itu tadi menjadi nilai tambahan bagi peserta munakasah. Jadi santri munakasah itu ada 4 penilaian di tempat kami itu. Pertama yaitu ujian lisan. Ujian lisan itu ialah ketika santri membacakan Al-Quran, nah itu diberi penilaian. Kedua yaitu praktek sholat. Nah, jadi dinilai praktek sholatnya dan juga hafalan doa sholatnya di situ, bacaan sholatnya. Di antaranya itu rukun qauli dan rukun fi'linya yang dinilai. Kemudian aspek yang ketiga yaitu praktek sholat, hafalan lah. Nah, hafalan itu hafalan itu tadi. Hafalan yaitu doa-doa harian, ayat-ayat pilihan dan surah-surah pendek tadi. Dan yang keempat yaitu ujian tertulis. Nah, jadi ada ujian tertulisnya. Jadi ada aspek penilaian di tempat kami itu untuk santri tadi menuju wisuda. Jadi sebelum wisuda tadi kan munakasah, sama aja lo bulan malah munakasah dulu ya, malah mungkin cara seleksinya aja beda. Jadi kami itu tadi ada 4 penilaian. Nah, jadi kita tadi harus langkah-langkah kita tadi untuk mencapai target tadi dengan cara apa? Kayak apa caranya? Dulu lagi dulu. Cepatan dulu. Nah, ada menghafal itu adalah proses mengingat sesuatu
hingga bisa diucapkan atau diulang tanpa melihat teks atau catatan. Jadi menghafal itu sesuatu proses mengingat sesuatu hingga bisa diucapkan. Jadi anak-anak tuh ingat nih ya. Ya beda hafal bujur-bujur ya kalau ingatan aja gitu. Kalau hafal tuh pasti ingat, bila ingat belum tentu hafal. Gitu. Nah, jadi metodologi pengajaran materi hafalan itu adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi yang harus diingat oleh santri. Seperti surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian. Lanjut. Setiap sesuatu itu pasti ada tujuan. Apa tujuannya kita? Nah ini. Jadi tujuan dari materi hafalan surah-surah pendek dan doa-doa harian kita ke Al-Quran itu ialah meliputi beberapa aspek penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas. Nah, anak-anak. Gimana bahasanya nih? Dan spiritualitas anak-anak. Yaitu apa? Pertama itu memperkenalkan Al-Quran sejak dini dengan menghafal surah-surah pendek dan membantu santri mengenal dan mencintai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Apalagi ini kalangan malah paling benar ya Allah. Apalagi yang diikutinya setiap hari. Apa itu Pak? Nah, apa caranya kita? Ya dengan ini mudah-mudahan mengurangi barang yang Allah. Apalagi kayak wadah kami itu palingan sejam setengah di TPA tuh. Sisanya banyak apa? Banyak mudah apa yang salah. Makanya mudah-mudahan dengan ini kita karena kita usaha kita tadi mudah-mudahan ada hasil. Kemudian doa itu membentuk kebiasaan ibadah, jadi menjadikan itu ibadah baginya. Dengan menghafal doa-doa harian, santri dibiasakan untuk berdoa dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, sesudah makan, tidur, bangun tidur, dan sebenarnya kegiatan. Nah, mudah-mudahan ya kau melaksanakan juga, walaupun kita cuma menerapkannya itu tadi di TPA. Kita berdoa mudah-mudahan ini ya Allah juga di kehidupan kita sehari-harinya tuh berdoa. Tapi kalau makan tuh saya jarang ada berdoa mengatakan ya Allah. Karena doa yang paling cepat diijabah apa? Doa mau makan. Karena enggak berdoa langsung makan. Jadi doa paling dikabulkan itu adalah doa mau makan. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan mengingat. Jadi dengan menghafal akan melatih daya ingat dan konsentrasi santri pada usia dini. Jadi dengan berkatnya hafalan ini banyak tadinya cepat konsentrasinya itu tadi. Lanjut. Kemudian menanamkan nilai spiritual dengan hafalan surah dan doa, mengajarkan santri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi doa kita juga ya. Mudah-mudahan santri-santri kita berdatang menjadi santri yang berakhlakul karimah, yang soleh dan solehah. Kemudian menumbuhkan rasa syukur dengan menghafal doa-doa harian akan mengajarkan santri-santri kita itu untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena imam makan ada doa sesudah makan. Itu doanya apa? Kita bersyukur tuh alhamdulillah ya Allah. Ada ingat lagi doanya apa Bu? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita ini bisa guru-gurunya kan ada baca gitu juga, ya kan? Paling alhamdulillahnya aja ya Allah. Ada apa yang penting kita berusaha ya, tadi menapa mengajarkan kepada santri-santri kita. Mudah-mudahan kita hawa jiwa mengamalkan itu tadi. Karena kita sebagai kita jadi guru ini kita jadi contoh percontohan daripada santri kita. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kita mau hendak santri kita hafal tuh minimal kita hafal juga atau paling kadang membacanya lancar dulu gitu nah. Supaya kita minum hafal santri kita ya Allah yang sampai ulun baik ya. Nah, kita masuk kepada
Beberapa metode dalam mengajar pesantren itu ada 5 aja, padahal banyak benar. Tapi ini aja yang mudah gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita terapkan, jadi bisa atau bisa biar pilih karena di antara 5 ini yang mana yang nyaman biar terapkan di TPA masing-masing. Yaitu pertama yaitu metode talaki atau secara langsung kita berinteraksi dengan santri kita. Yang kedua yaitu metode permainan. Nah, karena anak-anak ini ketujuh permainannya. Nah, kalau kita dengan cara bermain tadi, gurunya ketujuh permainannya. Kemudian yang ketiga yaitu metode audio visual. Oh, itu bahasa keren gitu. Kemudian yang keempat metode reward atau pemberian hadiah. Karena anak kami ketujuh lewat hadiah dari atau kayak pujian gitu kan. Nah, gurunya ketujuh kan. Gurunya ini haus pujian lah. Kemudian yang kelima yaitu praktek harian atau pembiasaan setiap hari. Ya, lanjut dulu. Nah, kita masuki pertama yaitu metode talaki atau secara langsung tadi adalah salah satu cara tradisional yang sering digunakan dalam pelajaran menghafal, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi ini adalah namanya cara tradisional yang sering dilakukan ya sudah. Khususnya dalam pendidikan agama Islam. Dalam metode ini, proses belajar terjadi secara langsung antara guru dan santri, di mana guru membacakan atau menyampaikan ayat-ayat atau surah-surah pendek atau doa-doa harian, dan santri kita tadi mendengarkan, kemudian menirukannya dengan berulang-ulang. Nah, jadi ini gurunya lebih aktif lagi nih. Dan jangan kalau gurunya hafal juga ya malah. Nah, misalnya aja kita sebelum kita praktekkan dulu membacanya misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maaf benar bulan malah dikit. Bagus bulan dia kalinya Pak. Nah, jadi gitu caranya. Kita memulai, santri mengikutinya. Nah, adapun langkah-langkah metode talaki ini, yaitu pertama, guru membacakan satu ayat atau kalimat atau doa secara perlahan, jelas dan tartil. Yang kita harus jelas, perlahan, jangan berlaju-laju. Ini berlaju-laju langsung menerangkan satu ayat pertama sampai ayat terakhir. Kenapa banyak mengatakan ya Allah santai tadi. Karena kita melajarikan anak ini harus santai. Lain kita melajari orang tua. Kayak buat pianina. Ini sudah benar sudah jadi ibaratnya langsung baca langsung sampai harus di depan ya lah. Ayo. Nah, jadi tadi secara perlahan. Misalnya doa pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Atau mungkin sudah kayak ini Kak? Sudah kayak ini mungkin lah. Mungkin sudah buat piano ya, jadi sudah. Okay.
Kemudian kedua yaitu setelah guru selesai membaca tadi, santri diminta untuk menirukan bacaan yang telah ia dengarkan tadi secara bersama-sama klasikal yang kayak kita tadi, atau secara perorangan atau secara privat, sehingga guru dapat memperbaiki jika ada kesalahan dalam pelafalan atau intonasi. Nah, jadi bisa kita secara berdua-duaan aja kan kita, jangan berdua di belakang lain pulang. Makanya gurunya ML, muridnya yang kalau belakang. Nah jadi bisa, jadi bila ada kesalahan pelafalan anak tadi, maka kita bujuri tunggal pikitan di mana kesalahannya. Bisa jadi ayat pertama di itu jadi terus kita kuatin. Tapi misalnya kita tadi menggunakan cara yang per ayat tadi, insya Allah karena akan cepat aja mah umpati kita. Kemudian yang ketiga, jika ada santri yang mengalami kesulitan dalam melafalkan ayat atau doa, maka guru memberikan perhatian khusus dalam pembimbingan secara perorangan. Jadi guru dapat mencontohkan kembali pelafalan yang benar, lalu meminta anak tadi untuk menirukan secara perlahan. Jadi misalnya ada yang mengajar guru semalam itu apa? ABK kan? ABK guru. ABK. Nah tuh harus ada apa namanya? Khusus gitu kita tangani. Nah itu bisa tinggal kita, tapi jangan digabung lawan yang lancar tadi. Tapi kalau untuk klasikal bisa digabung dulu. Nah kalau perorangan tuh belain untuk yang anak. Kemudian lanjut. Nah yang kedua ulang itu metode permainan. Metode permainan adalah pengajaran hafalan di TK Al-Quran, merupakan salah satu cara mudah dan menyenangkan bagi santri. Misalnya permainan sambung ayat, banyak lagi permainan, atau misalnya tebak-tebakan, bisa aja yang mengembangkannya permainan nih, atau main batu upan kan, misalnya main besi panas kayak gitu bari, bisa aja boy, asal waktunya ada aja kita waktunya yang ada. Nah kayak besi panas itu tidak dapatnya, soalnya nyambung ayat kita baca bisa juga itu. Lanjut. Nah ada pun langkah-langkah metode permainan tadi. Pertama kita menyiapkan kelompok dulu. Nah, jadi guru membagi santri menjadi beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok itu akan berpartisipasi dalam permainan secara bergiliran. Ini waktu khusus Bang ini sebenarnya. Ya kalau kawan, jadi dibagi dulu kelompok. Misalnya 5 orang. Kemudian diinstruksikan yang kedua, instruksikan awal itu guru memberikan satu ayat dari surah yang sudah diajarkan. Nah, jadi ayatnya yang sudah diajarkan juga, jangan ayat yang ada diajarkan. Ini alif lam mim tanzil karena kan itu dilajari ya harus sambungan, atau yasin kan karena kan tabarak aja mah. Yang apa yang kita ajari itu aja sesuai dengan kurikulum itu apa surah Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian meminta salah satu kelompok untuk memulai mengucapkan ayat pertama. Nah, jadi kelompok tadi kita suruh apa memulai ayat pertama. Misalnya kita suruh surah Al-Kafirun misalnya. Jadi satu orang tadi berapa? Kita suruh membaca ayat pertama daripada surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, kelompok berikutnya harus melanjutkan dengan ayat selanjutnya. Jika anggota kelompok lupa atau salah, maka tidak diberikan kepada kelompok lain dan diberikan kesempatan untuk mengulang sampai benar. Jadi ketika kelompok pertama tadi membacakan ayat pertama, di kelompok kedua tadi kita suruh menyambung ayat berikutnya. Tapi di antara 5 orang, misalnya dalam satu kelompok 5 orang. Jadi di antara 5 orang tadi siapa yang kawan menjawab maka kelompok tadi dapat poin. Nah, misalnya itu. Ya. Dan permainan tadi bisa juga kayak tebak surah kan, misalnya pian bacakan ini surah apa misalnya kan. Belum anak membacakan nyatanya belum pian dapat jawabannya, jadi gak usah dicontohkan karena biar aku beratan sudah. Kalau aja menyontohkan karena aku yakin sudah biar terapkan beratan. Kemudian metode ketiga yaitu metode audio dan visual. Ini keren sedikit lah. Oke. Metode audio visual ini adalah cara pengajaran yang menggabungkan unsur visual yaitu gambar, video atau objek nyata dengan unsur audio. Nah, audio itu adalah suara atau rekaman untuk membantu santri dalam memahami dan menghafal surah-surah pendek serta doa-doa harian. Kemudian cara ini sangat efektif untuk santri usia dini seperti TK Al-Quran karena mereka cenderung memiliki gaya belajar dengan penglihatan dan pendengaran yang kuat.
Karena yang masih kanak-kanakan, misalnya tingkat TKA yang umur dari umur 4 tahun sampai 7 tahun itu, yang ketujuh kenapa pilihnya mendengar itu kenapa langsung merekam. Nah, jadi bisa itu gasan yang untuk usia TKA umur dari ya karena kayak di TPA kami di Banjarbaru tuh gue ada penerimaan sudah mulai umur 5 tahun itu sudah ada. Tapi guru-gurunya khusus dia pulang ya tenang, yang melajari yang sabar ya nyata dulu. Karena ini berbukaan macam-macam ya kamu perlu itu tuh ya menulis gitu gitu. Mamanya kita nulisakan enggak apa. Zaman mamanya sekolah pulang kan jangan apa dulu. Mamanya bayar SPP gitu nah, karena mamanya sekolah juga. Jadi ini bisa diterapkan biasanya yang usia dini tadi. Tapi modal kita modal layar jadinya kan audio ya kalau dengan melihat gambar dan video tadi serta mendengarkan bacaan secara berulang-ulang, santri akan lebih mudah menghafal materi dan mengingatnya. Jadi bila jangan mendengar, sudah jangan melihat, maka hafal. Ulun 2 hari di sini sudah hafal lampian ini berarti. Ada maksudnya pas di sini, pas kuliah sedikit lagi. Tapi saya ingat aja mau berdatang lampian insyaallah. Nah, ini. Sekali lihat kita lah dengan cara itu tadi. Adapun langkah-langkah penerapan metode audio dan visual tadi, pertama yaitu kita memilih media visualnya. Nah, jadi guru memilih media tadi sesuai dengan hafalan yang diajarkan. Jangan lain lagu Ayu Ting Ting kan bisa jadi download gurunya kata gitu jangan. Sesuai dengan yang kita ajarkan juga. Yaitu apa? Surah-surah pendek misalnya atau doa-doa harian. Misalnya untuk doa mau makan, maka guru dapat menunjukkan gambar anak yang sedang berdoa ketika makan, ketika mau makan, atau menggunakan video animasi singkat yang menampilkan bacaan doa. Maka ini cuma benar download ya, atau orang buka di YouTube, cuma benar atau beta. Lalu saya lagi kata teman-teman umur 6 tahun juga. Jadi biasanya cara menghafal itu kan dari dulu gitu, ya kan di sekolahan tinggi itu di hanya min belajar baru orang itu. Jadi karena kelas 1 itu ada lomba kayak menghafal gitu nah. Jadi saya dulu kali pada lomba itu suruh dulu akan gitu. Suruhnya pendaftaran terus sekarang itu dulu daripada kakaknya menghafal. Kakaknya kelas 5. Karena itu dulunya karena dia mendaftarkan terus. Menjurungnya tapi khusus itu dia langsung Al-Fatihah atau suruh dengan nada apa itu di audio tadi makanya kayak tujuan nadanya. Nah, jadi apa masa umur sehingga itu apa cepat merekamnya yang lama-lama menggaya kita ini sudah pak ulun bang mobil khusus. Kemudian menggunakan media audio. Guru menggunakan media audio seperti rekaman bacaan surah-surah pendek atau doa-doa harian yang diucapkan dengan jelas dan benar. Kemudian santri mendengarkan bacaan ini berulang-ulang juga. Ya, dengan rekaman aja yang tanpa bergambar. Nah, jadi kalau juga kita terapkan dengan itu tadi. Lanjut ya. Nah, yang keempat ini adalah metode reward. Nah, maka reward itu adalah cara pengajaran yang memberikan penghargaan atau hadiah untuk memotivasi santri agar lebih semangat dalam menghafalkan surah-surah pendek dan doa-doa harian. Nah, jadi kita kenapa bersama ya kita yang tolak belum bisa membawa gulaan lalu ini biasanya misalnya ada yang berdulu siapa di sana kalau membaca surah ini berdulu boleh misalnya dulu itu bermodal kita sedikit gitu. Jadi diberi hadiah aja karena anak tadi ketujuh hadiah atau pujian. Tapi bila umur yang masih umur usia 4 sampai 7 tahun yang di TK tadi kawannya dengan pujian. Dipuji-pujinya jadi sejengat dipuji karena gurunya kan jadi puji dari yang baiknya pintar kan misalnya lah ya, asalnya bungasnya pian jangan kalau pinanya salah sampaikan ke rumah biar bisa berbungas mah aja nah kakak mamanya kena lain anaknya. Penghargaan atau hadiah jadi diberikan kepada santri yang telah berhasil mencapai target hafalan seperti menyelesaikan satu surah atau menghafal doa dengan benar. Metode ini sangat efektif di TK Al-Quran karena anak-anak usia ini sangat termotivasi oleh apresiasi dan hadiah baik berupa pujian, stiker, bintang maupun hadiah-hadiah kecil seperti alat tulis dan sebagainya.
Nah jadi di TPA kami Banjarbaru itu kalau kenakan naik EPTA itu sering apa ada PR. Jadi sebelumnya EPTA tuh ada yang dihafal. Oh buat mungkin gitu juga bagian lah TPA buatnya. Jadi misalnya Iqra 1, EPTA Iqra 1 itu tuh ini harus hafal surah Al-Fatihah lawan surah Al-Nas. Kemudian doanya, doa mau makan dan doa selesai makan. Jadi sesuai lawan apa kemampuannya juga. Jangan Iqra 1 wadduha langsung tuh. Jadi kita sesuaikan. Kemudian lanjutlah Iqra 2-nya. Iqra 2-nya misalnya apa sambungannya? Apa surah Al-Falaq lawan Al-Ikhlas. Adanya doanya doa mau tidur dan doa mau tidur gitu ya. Tapi dengan cara kita membiasakan juga lawan itu tadi, jangan kita menyuruh menghafal tapi kan ada materi atau apa-apa gitu. Nah kisi-kisi dasarnya menghafal itu tadi karena ada di yang terakhir kan. Lanjut ke langkah-langkah. Nah adapun langkah-langkah penerapan daripada metode reward tadi, pertama kita menetapkan target hafalan tadi. Jadi guru menentukan target hafalan yang jelas untuk santri, misalnya hafalan surah pendek seperti Al-Fatihah atau doa seperti doa mau makan. Target ini disesuaikan dengan kemampuan santri agar tidak terlalu berat dan tetap menantang. Jadi ada tantangan bagi santri tadi, bila hendak EPTA, hendak EPTA, jadinya apa? Siap-siap. Tapi seringnya kami itu tuh kami beri pemberitahuan jadi di luar kelas itu bahwa apabila hendak naik jilid 1, 2, 3 dan 4 sudah ada. Jadi mama-mamanya PR mama-mamanya juga di rumah karena bila kita aja di rumah kada lambat juga. Nah jadi itu tadi. Jadi bila dia naik EPTA itu karena kami adakan kertas, kalau kertas EPTA itu jadi bisa diberi tadi bintang tadi. Misalnya bagus nilainya bintangnya dibanyaki atau diberi stiker bisa, atau tadi gulaan tadi. Kalau duit asapian aja, kalau duitnya banyak bisa kata nah. Karena ulun bari jual bani kita. Tapi jangan Bang dibiasakan. Karena anak-anak yang kalau tujuh duit. Dengan aja kayak apa alat tulis misalnya ini mau menjadi judulnya gitu toh. Kemudian yang kedua kita harus menjelaskan sistem reward tadi. Sebelum memulai guru menjelaskan kepada santri bahwa mereka akan mendapatkan penghargaan setelah berhasil menghafal. Kemudian penghargaan itu bisa dalam bentuk stiker, bintang atau hadiah kecil lainnya. Bisa aja buat dia kenapa misalnya ditraktir makan ketupat kah yang apa? Nah, bisa. Kita menekan biar apa hari ini traktir misalnya ketupat. Kami tadi makan ketupat sudah alhamdulillah. Tapi ketupatnya apa? Kadang bersendok makannya lain, bertangan. Bila ada bertangan, bila bersendok makannya lain makan ketupat lain, makan tangan lain. Tapi alhamdulillah itu bertangan. Walaupun bertangan pun bajunya habis kan. Ya ada juga ini makan bertangan, kuahnya bisa mana lagi? Ada juga. Rupanya sini ada malah tiis banget. Tiisakan sini dulu nah. Pokoknya kulikan itu bila dibawa ke situ mah pulang itu nah. Kemudian proses penghafalannya. Nah, jadi santri diajak untuk menghafal surah dan doa dengan menggunakan metode yang sesuai. Setelah beberapa kali latihan, anak-anak yang berhasil menghafal dengan benar tadi akan diberikan penghargaan. Jadi sesuai cara kita hendak menggunakan metode apa tadi kita untuk cara menghafalnya tadi. Tapi yang penting targetnya tadi. Misalnya targetnya pas EPTA misalnya, yang nyaman itu EPTA apa? Jadi pas naik EPTA itu ada berarti bila surah itu ada 12 surah. Jadi bila karena kan tuntung Iqra 6 berarti ada 12 surah, lumayan banyak kan? Ada bahas gila kita menghafalkan ya, doa ada 12 doa. Kalau di data prestasi itu kalau tidak salah surah itu ada berapa? 18 kan? Ada 18 kalau tidak salah. Doa-doa harian itu ada 23 kalau tidak salah. Nah, jadi itu kenapa adanya jadi PR bagi kebiasaan kita, karena itu tadi adalah target kurikulum 2020 itu santri sudah harus hafal gitu nah. Ada berarti buat benlok. Nah, jadi doa tadi ada 29 dulu ya. Doa hari itu ada 29. Kalau surah-surah itu ada 22. Dan ayat-ayat pilihannya ada 10. Nah kalau di tempat kami itu ketika munakasah santri itu
diwajibkan untuk ayat-ayat pilihan ini wajib benar 3 hafal. Karena itu jadi persyaratan munakasah tadi. Jadi bila anak-anak kan mendaftar munakasah ini wajib. Ini berapa guru? Ada 18 kali yang wajib. Jadi 18 surah wajibnya hafal. Doa-doa ini 18 doa dan ayat pilihan ini 3 aja diwajibkan. Tapi bisa nyanyi lebih tidak apa-apa. Jadi kira itu yang akan diujikan di munakasah. Supaya kita lebih jauh berbobot kita. Lanjut. Kemudian langkah terakhir yang keempat yaitu ketika santri berhasil menghafal satu surah atau doa dengan benar tadi, maka guru memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan tadi. Jangan didustai karena nakal. Kena bapak beri hadiah, jangan bapak beri pensil misalnya. Harus didustainya. Nah isunya udah lagi maaf ada nyata sudah didustai sidin pulang kok biar apa. Nah jadi kita menyontohkan juga kan santri bahwa kita bila anak menyontohkan jujur itu kita dulu yang lah. Nah kita menepati janji kita tadi dulu. PHP itu kan murid kasihannya tinggi. Nah jadi ada pun penghargaan tadi bisa dengan pujian. Ucapan seperti bagusnya kita, atau hebat sekali, atau mantap betul ya sini, ada jargon sini, mantul ya, mantap betul ya. Sarapian apa aja pujian, ya. Ada pujian bahasa Kandangan kah? Kalau Kandangan ada kedengaran ya. Kalau pujian kan kedengaran ya. Maksudnya orang Kandangan tuh arat, mapal bisa kita yang lah kedengaran ya. Jadi tidak nyapal Kandangan. Itulah. Bujurkan itu jargon Kandangan tinggi itu dasar adalah yalah karena belum di sekolahan itu banyak kawan Kandangan ya, Tangerang ya, Nagara ada Kandangan ya, itu dari kita kuliah di sekolah Kandangan ya. Selain katanya ada itu kan Kandangan ya, kita kan ada di situ. Padahal padahal sebenarnya orang Lusung aja. Jadi Mama Ulun orang Barabai, Abah Barabai, Ulun asli Banjarbaru, tapi bini Ulun, nah bini Ulun beginilah. Kita udah sampaikan aja. Karena itu sudah disampaikan bini Ulun jangan ditinggal 100. Tapi di situ tadi kan itu 100, jadi Ulun harus sesuai dengan apa yang bini kan. Jadi bini Ulun orang Barabai pulang. Nah jadi Ulun Kandangan, karena Ulun Kandangan yang tadi. Jadi bisa dengan pujian, bisa aja kan yang mau memujinya. Kemudian atau pemberian stiker atau berupa bintang. Nah, jadi kan kayak kami tadi ada bisi kertas FTA tadi, nah tadi kami beri cap-cap atau bintang model. Coba mau stempel itu murah aja, 15.000 bulan. Jadi ibu mana Selawi, nah ujung 10.000 sih dia. Ujungnya kan, kami ini harus gitu. Yang ada ujung ada apa? Nah jadi itu tadi bisa dengan stempel atau stiker. Stiker itu kan anak-anak itu gimana? Anak mulutnya setiap hari pergi sekolah harus stiker terus. Kenapa? Gara-gara bagus belajar. Hanya bila ditempel di buku itu bagus stikernya. Padahal juga stiker aja. Kan anak-anak tadi ketujuh lawan stiker-stiker tadi kayak gambar gambar atau apa yang hanya kami berikan apa? Ada anak mulut itu apa? Ya itu kan tadi kan dulu kan. Boneka yang ngejar kenapa? Momo Mika. Nah, iya kan. Ada jenis stiker itu. Ada tahu lu ngarnya ini. Momogi. Iya lah. Nah, ada kan stiker-stiker Mimpak buku anak muda itu ketujuhnya. Nah, jadi bisa misalnya ada kertas itu tadi banyakin itu ya, wah ini benar hanya aku hafal langsung. Atau hadiah kecil seperti alat tulis atau makanan ringan atau apa saja yang menjadi motivasi tambahan bagi santri tadi. Bisa makan jajan misalnya. Tapi jangan pentol, jajan makanan basah yang olah besar ribet ternyata jangan. Yang yang kayak alat tulis itu kayak menggaris. Bila ada duitnya ambil di komite sekolah dari kepala sekolahnya.
Nah, kemudian terakhir yaitu praktek harian. Metode pembiasaan harian ini adalah cara pengajaran di mana santri secara rutin dan konsisten diajak untuk membiasakan membaca surah-surah pendek dan doa-doa harian dalam kegiatan klasikal. Dengan cara ini, hafalan menjadi bagian dari aktivitas harian mereka dan tidak hanya terbatas di lingkungan TK Al-Quran saja. Pembiasaan harian ini menekankan pentingnya pengulangan secara terus-menerus untuk memperkuat ingatan santri. Nah, jadi kita ulang pembiasaan. Jadi misalnya ujian ini berapa? Belajarnya berapa hari belajar? Ada yang 5 lah, ada yang 6 lah. Nah, situ jadi kita bagi. Misalnya hari Senin habis doa ya makna membaca surah beberapa butir surah dulu. Betul hari Selasa beberapa butir surah. Jadi sampai 5 atau 6 hari tadi kita kumpul berarti sampai Ad-Duha. Jadi mulai An-Nas sampai Ad-Duha tuh dibagi 6 hari tadi. Nah, betul pulang. Di kurikulum itu adalah, di kurikulum itu ada. Tapi itu sarjana misalnya membaginya mana yang nyaman kan membagi misalnya nita panjang, nah kayak caranya supaya efektifkan waktu. Nah, kemudian pulang bulikannya pulang dibubuhi lawan doa-doa harian tadi atau ayat-ayat pilihan di mana kan caranya pandang, tapi yang penting itu jadi pembiasaan karenakan. Jadi kada bahas nilainya mahafal, tapi gara-gara diulang terus maka karenakan karena tadi secara terus menerus maka akan memperkuat ingatan santri tadi. Jadi udah kami itu kue dasar bujur jadi paman setiap hari. Jadi urut dari ikro 1, ikro 2 bacanya ini. Jadi ikro 3 sampai ikro 6 surah-surahnya ini. Yang nyata targetnya tadi. Misalnya kan ikro 1 tadi sampai 2 targetnya 4 surah berarti lah. Berarti itu target kebiasaannya lawan doa tadi. Itu terus. Jadi gara-gara dirancangnya membaca akhirnya nyapalnya. Tapi kebanyakannya nampaknya ada kehomarannya aja benar ya. Jadi kita bacakan surah jadi Al-Maun kita. Pasti Al-Maun nih. Jadi ingatnya. Nah, caranya kita mengenalkan tadi dengan cara permainan tadi pulang mengenalkan nama-nama surah tadi. Ini bacakan anak-anak tadi kada tahu surahnya malah. Bacakan kita surah Al-Insyirah ini kita. Juz berapa guru aja? Al-Insyirah. Padahal rancangnya membaca kita, tapi gara-gara apa namanya tidak familiar. Jadi bisa aja biar dengan cara permainan tadi tebak nama surah misalnya, itu memudahkannya mengenal juga nama-nama surah tadi. Adapun langkah-langkahnya yaitu menjadikan hafalan sebagai bagian dari rutinitas kelas. Jadi setiap hari hafalan surah pendek atau doa dilakukan sebagai bagian dari rutinitas kelas. Nah ya jadi udah tadi misalnya hari Senin apa, hari Selasa apa. Jangan sampai jangan sampai terlewatkan itu tadi. Yang jadi kendala itu sudah jadi ini karena anaknya kada tapi turun, anaknya surah itu ya, ada turun, jangan ada turun karena caranya kita sekolah TPA ini kada formal ya Allah, anaknya berapa hari kaparainya, ada yang penting bayar iuran ya Allah, bayar bulanan. Nah itu. Jadi menjadi rutinitas kelas. Jadi kelas itu jangan menonton ibadah tangan pengajian betul belikan gitu karena kan ya ada apa bosannya gitu. Jadi kita ulah variasi kayak apa dengan cara itu tadi mudah-mudahan jangan ada bosan gitu kan. Misalnya sebelum memulai pelajaran guru dan santri bersama-sama membaca doa sebelum belajar, itu pasti sudah buat yang Allah doa sebelum belajar itu pasti sudah. Dan setiap selesai pelajaran santri diajak membaca doa senandung Al-Quran. Nah kayak kita tadi. Nah jadi kami senandung Al-Quran itu dibaca boleh dan hendak belajar dibaca juga, pulihkan dia juga. Nah, itu saja. Kemudian melakukan evaluasi harian. Nah, jadi setiap hari guru bisa mengevaluasi hafalan santri. Evaluasi ini bisa berupa pertanyaan ringan seperti apa doa yang kita baca sebelum makan. Nah bisa kita takutkan. Ada mulut saja sebelum pulihkan tuh, misalnya kalau sudah rapi sudah pulihkan. Jadi siapa anda dulu bacakan doa mau makan. Siapa yang dulu mengatakan kita dulu membaca. Bacakan surah Al-Maun misalnya. Siapa yang mengatakan kita disuruh membaca dulu. Nah, jadi gitu caranya. Jadi kalau kita evaluasi untuk mengevaluasi bacaan tadi, kita mengevaluasi yang mana yang salah. Yang karena ilmu dengaran, kalau bilang kayak pembiasaan ini, yang rancak mendengaran aja. Gara-gara ilmu dengaran ini rancak kenapa hurufnya salah lah atau bacaannya salah sedikit banyak pada itu karena ilmu dengaran tadi. Nah, tadi sudah apa tadi bulan tambah sisa 5 menit lagi jadi kada usah
Pokoknya pertanyaan Tian singkat, Tian chat. Nah tadi biar saya tadi chat aja dulu karena kita waktunya nggak ada sempat lagi ya lah chat. Jadi jangan bila kita langsung begitu apa hubungan itu lebih erat ya lah. Tapi bila buat ibu-ibu kan apa yang kalau makanya bini ulun tuh aman pokoknya. Karena bini ulun langsung aja. Nah, sekarang langsung aja. Mungkin itu saja yang ulun dapat sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho apabila penyampaian ulun ada yang bersalah atau yang kurang berkenan perkataan dari ulun. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho dan biar berataan. Allah bagi aku majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah salam untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang kita sesi yang pertama. Baik, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Untuk materi kita pada hari ini selama 1 jam selanjutnya tentang metodologi pengajaran tahsinul kitabah. Izin tolong menyampaikan biodata beliau. Nama lengkap beliau Ustaz Muhriansyah, tempat tanggal lahir Kota Banjar, 20 Mei tahun 1985. Pekerjaan atau jabatan